pertempuran tidak terelakkan. Wiro, Wiro Sablon, Sinto, Sinto Gendeng. Halo tes. Lancar. Oke, mantap. Selamat datang kembali di channel Plopa. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah jika sehat dan rezeki lancar. Setelah berabad-abad tidak upload video, akhirnya kali ini Mimin juga bisa update konten ya, meskipun tidak ada yang merindukan suara admin. Namun Mimin bersyukur karena pada kesempatan kali ini bisa update konten di channel sepi pengunjung. Masih ingat kan pembahasan yang tertunda? Terakhir upload adalah serial Mahabharata episode 207, di mana saat itu perang Mahabharata sudah hampir dimulai, namun Arjuna malah ragu dan meminta Krishna untuk memberikan sebuah pencerahan untuk menghilangkan keraguan dalam hatinya. Di sanalah keajaiban terjadi, di mana Krishna menghentikan waktu, menghentikan aktivitas, dan hanya Arjuna dan juga Krishna lah yang bisa mengetahui hal itu. Jika lupa silahkan ditonton dulu episode sebelumnya. Supaya apa? Supaya alur ceritanya nyambung. Oke, lanjut. Krishna turun dari kereta kemudian melangkah pun. Krishna pun berkata dengan tujuan mengingatkan Arjuna bahwa si Borok Kokok inilah yang memulai semua ini. Dia memerintahkan Dursasana untuk mempermalukan Pancali di sidang istana Hastinapura. Selesai bersama Duryudana, Krishna pun mengingatkan Arjuna bahwa paman Sangkuni adalah si raja yang selalu menyerang dengan hasutannya. Ini adalah pamanmu, sang... Meskipun saat ini memegang pedang, namun senjata utamanya adalah kelicikan yang abadi, seperti kelakuan Sangkuni yang telah berusaha membakar para Pandawa di Warnabrata. Di tempat itulah. Tak selesai sampai di situ karena Krishna juga mengingatkan Arjuna bahwa Dursasana adalah orang yang telah ngejenggut Pancali, kemudian menyeretnya dengan kasar. Kakek Bhisma dan juga Guru Drona pun tak dilewatkan karena mereka berdua hanya menjadi penonton setia tanpa bisa berbuat apa-apa ketika kejahatan besar itu terjadi. Bahkan Aswatthama pun saat itu telah menghina Pancali dengan kata-kata yang sangat menyayat hati. Setelah mengingatkan Arjuna tentang kejahatan para Kurawa, Krishna menanyakan pada Arjuna bagaimana perasaannya saat ini. Apakah Arjuna tidak ingin balas dendam? Apakah Arjuna tidak mau menuntut keadilan? Apakah Arjuna tidak mau mengangkat senjata dan sebagainya? Ya Madhawa, pertempuran tidak terelakkan. Namun Krishna malah meminta agar Arjuna mempertimbangkannya lagi karena di kubu musuh ada kakek Bhisma. Kakek Bhisma adalah orang yang paling menyayangi para Pandawa, bahkan kasih sayangnya melebihi kasih sayang pada nyawanya sendiri. Bagaimana dia memberikanmu cinta? Krishna juga meminta agar Arjuna mengingat bahwa Arjuna merupakan orang yang paling disayangi oleh Drona. Bahkan saking sayangnya pada Arjuna, Drona telah membuat Ekalauya kehilangan ibu jari, hanya untuk mewujudkan keinginannya untuk menjadikan Arjuna pemanah yang hebat di muka bumi ini. Arjuna benar-benar merasa bingung atas semua yang Krishna jelaskan. Bahkan kini Krishna pun menunjuk Wikarna yang merupakan satu-satunya dari Kurawa yang berani menentang Duryudana di pengadilan Hastinapura saat itu. Lalu Krishna bertanya apakah semua itu pantas untuk dibunuh. Bagaimana mungkin aku bisa membunuh mereka? Krishna membenarkan ucapan Arjuna, namun saat ini Arjuna telah terlanjur berada di medan perang sambil menuntun kereta kuda ke arah pasukan Pandawa. Kebingungan Arjuna belum selesai karena kini Krishna melanjutkan perkataannya. Krishna menunjuk semua saudara Arjuna, anak Arjuna dan juga keponakannya yang sama-sama ikut berperang, dan tak sedikit dari pihak Pandawa yang akan menjadi korban dalam perang kali ini. Apakah hati Arjuna tidak akan melehoi melihat banyaknya korban dari keluarga yang dicintainya? Saat itu Arjuna benar-benar merasa bingung apa yang harus saya lakukan. Namun Krishna berkata kembali agar Arjuna mengingat kejahatan yang Duryudana lakukan dan bandingkan dengan kelakuan Yudhistira yang hanya diam
Membiarkan istrinya dipermalukan sambil menanyakan apakah itu bukan sebuah kejahatan. Apa itu juga bukan kejahatan namanya? Bahkan Bhisma menganggap sumpahnya lebih penting daripada menghentikan kejahatan yang terjadi. Pantas atau tidak menganggap Duryudana sebagai seorang musuh? Dan yang lebih membingungkan Arjuna adalah pertanyaan Krishna, di mana setelah membandingkan semua itu dia bertanya apakah pantas menganggap Duryudana sebagai musuh, pantaskah atau tidak. Pantas atau tidak menganggap Duryudana sebagai seorang musuh? Krishna berkata Arjuna tidak bisa menyadari tujuan dari perang ini atau tidak bisa menerima bentuk dari keadilan. Apa yang kau katakan benar, Madhawa. Arjuna pun mulai lemas mendengarnya dan dia pun berkata jika pikirannya sudah merasa mati. Setiap bagian dari tubuhnya bergetar sehingga kehilangan kekuatan untuk mengangkat senjata. Bahkan busur Gandiwa beberapa kali hampir terlepas dari genggamannya. Arjuna hanya bisa membayangkan kehancuran yang sangat dahsyat. Untuk apa, Madhawa? Arjuna berkata jika dia tidak bisa menerima bencana yang akan terjadi, namun Krishna berkata jika bencana adalah dasar dari reformasi. Jika sebuah cabang pohon dipotong maka dua batang akan tumbuh menggantikannya. Kenapa Arjuna harus takut pada bencana yang akan terjadi? Padahal dia tidak tahu jika semua ini akan menyebabkan terjadinya reformasi. Arjuna tidak boleh menerima ketidakmampuan ini karena tidak pantas bagi Arjuna. Sudah menjadi kewajiban Arjuna untuk mengibarkan perang ini. Angkat senjatamu. Angkat senjatamu! Arjuna masih terdiam sambil melihat busur Gandiwa yang dipegangnya, kemudian melihat ke arah semua yang masih terdiam mematung. Lalu pada akhirnya Arjuna pun berkata, bagaimana dia bisa mengangkat senjata? Melayani mereka sudah menjadi keberuntungan Arjuna. Seperti Bhisma, Gurudona, Desarasa, bahkan Yudhistira. Arjuna tidak punya keberanian untuk mengangkat senjata melawan mereka. Aku tidak punya keberanian untuk mengangkat senjataku. Meskipun Arjuna harus masuk nirwana dan membunuh mereka, maka itu hanyalah perbuatan yang sia-sia. Arjuna berkata, manusia hidup dengan memikirkan masa depan, dan ketika dia melihat jutaan prajurit itu telah mengingatkannya pada perang di masa lalu, banyak perempuan akan menjadi janda, anak-anak menjadi yatim. Ketika aturan masyarakat dilanggar, maka tak seorang pun yang akan mengajarkan nilai-nilai tradisi. Pengetahuan akan Weda akan musnah dan dinasti Kuru akan hancur. Bangsa Arya akan musnah. Semuanya akan musnah. Dinasti Kuru akan hancur. Krishna berkata Arjuna berbicara seperti orang bijak, namun pada kenyataannya Arjuna telah berbicara seperti orang bodoh. Apa yang akan dihancurkan? Jika sebuah pohon dipotong supaya bisa menumbuhkan daun-daun baru, maka itu tidak bisa dijadikan alasan suka ataupun duka. Alasan penciptaan daun adalah untuk menjaga agar pohon itu tetap hidup, sama halnya pada alasan kematian dan juga kelahiran manusia untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Akan selalu ada kehancuran dalam perang ini dan pengulangan adegan pun terjadi. Itu sudah pasti. Krishna mengingatkan Arjuna bahwa semua kehancuran ini akan membentuk tradisi yang baru. Warisan kebenaran yang telah lama ditegakkan oleh Weda hanyalah tersisa kata-kata. Tatanan lama akan musnah dan tatanan baru akan muncul. Warisan lama akan muncul dalam bentuk yang baru. Hal ini sama seperti sebelum turunnya hujan, di mana langit hanya gelap, namun setelah hujan turun dari langit, maka bumi akan terlihat begitu bersih. Sama halnya setelah perang ini selesai, maka masyarakat dan dunia akan menjadi bersih dari bencana. Akan terlihat begitu bersih. Krishna meminta agar Arjuna melepaskan kasih sayang dan mulai memikirkan kepentingan seluruh dunia. Angkatlah senjatamu dan bertempurlah. Arjuna mengatakan jika dia bisa mendengar semua kata-kata Krishna, namun maknanya belum bisa menyentuh hatinya. Karena saat ini pikirannya masih dipenuhi dengan kasih sayang, pikirannya masih dipenuhi dengan orang-orang yang dia sayangi. Lalu bagaimana Arjuna bisa memikirkan masalah seluruh dunia? Arjuna berkata, Krishna telah mengatakan akan mengemudikan keretanya ke arah yang benar, dan Arjuna mulai bersimpu di hadapan Krishna sambil menentang itu sendiri. Jika Arjuna memasukkan tangannya ke sungai Gangga, maka tak akan mendapatkan apa-apa kecuali jika tangannya dibuka, maka akan bisa mengangkat air sampai kepala.
Krishna meminta agar Arjuna berpikir apakah kepalan tangan keangkuhan atau sebuah tangan yang terbuka dari pengorbanan. Apakah Arjuna bisa mengerti pemahaman ini? Saya sarankan jika kalian kebingungan, maka tontonlah film aslinya dan selamat bertemu lagi di episode berikutnya. Wiro, Wiro